Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Berbahagia sekali di kesempatan kali ini kita masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang dalam keberkahan, dan buktinya hari ini kita masih dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk beribadah kepadanya lewat salah satu ibadah yang paling mulia, yaitu ibadah saum atau ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai salah satu amal soleh kita yang akan diganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang keutamaan daripada membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Karena sejatinya di bulan yang penuh kemuliaan ini, jangankan amal soleh, hal yang mungkin dianggap oleh manusia, oleh orang lain menjijikkan atau tidak menyenangkan, tapi nyatanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika seseorang dalam keadaan berpuasa. Nabi SAW bersabda bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai aroma daripada mulut orang yang berpuasa. Logikanya ketika aromanya saja, aroma mulut seseorang yang berpuasa saja Allah cintai, bagaimana dengan aktivitas ibadahnya? Tentu sangatlah Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Dan di antara salah satu petunjuk di mana bahwasannya di bulan Ramadan hendaknya kita memperbanyak amal soleh dari sedekah, tilawah Al-Quran, dan amal-amal soleh yang lainnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah Nabi SAW, beliau adalah manusia yang paling dermawan di antara manusia-manusia yang lainnya. Dan kedermawanannya tersebut akan semakin terlihat lagi ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, di sela-sela, di saat-saat Nabi Muhammad SAW ditemui oleh malaikat Jibril. Untuk apa malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan adalah malaikat Jibril setiap malam dari malam-malam Ramadan senantiasa menemui Rasulullah SAW. Untuk apa? Yudarisuhul Quran. Tadarus Al-Quran, mengajarkan Rasulullah SAW Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril
ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam tersebut, di saat malaikat Jibril menjumpainya untuk mengajarkannya Al-Quran, di malam-malam tersebutlah, di saat-saat tersebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pribadi, menjadi sosok yang sangat dermawan, bahkan kedermawanannya lebih mengalir daripada angin yang berhembus. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini selain menunjukkan tentang keutamaan memperbanyak amal soleh, memperbanyak kedermawanan di bulan Ramadan, hadis ini juga menunjukkan tentang bahwa di bulan Ramadan adalah momen di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan Al-Quran oleh malaikat Jibril. Olehnya dikenal di masyarakat kita dengan istilah tadarus Al-Quran. Karena memang teksnya langsung diambil dari hadis tersebut ya. Setiap malam, di malam Ramadan, malaikat Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Yudarisuhul Quran, mengajarkannya Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu artinya adalah belajar Al-Quran. Ya. Belajar Al-Quran yaitu membacanya, mempelajari maknanya, dan seterusnya. Nah, kita semua telah mengetahui bahwasannya bulan Ramadan yang dikenal dengan bulan puasa juga masyhur dikenal oleh kaum muslimin sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, yaitu khususnya di malam Lailatul Qadar jumlatan wahidan, yaitu dengan satu paket di malam Lailatul Qadar Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia. Kemudian turun bertahap selama 13 tahun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun bertahap 13 tahun di Mekah, di Madinah 10 tahun di Mekah. Jadi 23 tahun. Nah, inilah kita mengenalnya sebagai bulan Al-Quran. Karena memang Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan tadi, ya. Bahwasanya di bulan Ramadan amal soleh itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan amal soleh, aroma mulut orang yang berpuasa saja dicintai oleh Allah, ya. Padahal banyak orang yang tidak suka aroma mulut orang yang berpuasa. Wala famis shaim wala rihi famis shaim atyabu indallah minal rihil misk. Dan sungguh aroma mulut orang berpuasa itu lebih asyik bagi Allah daripada aroma misik, ya. Nah, apalagi amal ibadahnya, apalagi sholatnya, puasanya, tilawah Al-Qur'annya, sungguh pasti sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau berbicara tentang keutamaan Al-Qur'an, keutamaan tilawah Al-Qur'an, ya, jangankan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan saja tilawah Al-Quran keutamaannya sangat banyak sekali. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau berkata, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya atas satu huruf tersebut adalah satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu ingat, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berapa? 10 kali pahala.
Ya, karena hitungan pahala, ya, kalkulasi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu perbuatan baik itu dikali 10 gitu ya. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu perbuatan baik itu dikali 10. Jadi 10-nya pahalanya itu 10 kali lipat. Dan tilawah Al-Qur'an, satu huruf dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan. Artinya maka dikali 10 kali lipat pahala, begitu ya. Jadi satu huruf itu mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwasannya alif lam mim itu adalah satu huruf, gitu ya. Nah, kita tahu di dalam bahasa Arab ada yang dikenal huruf, ada yang dikenal kalimat, begitu ya. Seperti misalnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih, gitu ya. Nah, alif lam mim itu bukan satu huruf, ya. Walaupun kita juga tidak mengatakan alif lam mim itu satu kalimat, karena kalimat itu biasanya memiliki makna yang bisa dipahami, gitu ya. Tapi alif lam mim ini memang huruf-huruf muqatta'ah kalau dalam istilah tajwid, gitu ya, yang memang biasanya ada di awal-awal permulaan surat di dalam Al-Qur'an, gitu ya. Nah, alif lam mim ini terdiri dari 3 huruf, huruf alif, huruf lam, dan huruf mim. Olehnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la aqulu alif lamin harpun, walakin alifun harpun, walamun harpun, wa mimun harpun. Alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Alif itu 1 huruf, mim itu 1 huruf, dan lam itu 1 huruf. Sehingga alif lam mim itu adalah 3 huruf, gitu ya. Nah, faedah hadis yang mulia ini intinya adalah bahwasannya tilawah Al-Quran itu pahalanya, hitungannya adalah per huruf, gitu ya. Hitungannya adalah per huruf, bukan lagi per niatnya atau durasi jamnya, gitu ya, atau yang lainnya. Tapi sebanyak huruf yang kita baca dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka itulah hitungan dari pahala-pahala yang akan mengalir kepada kita semua, gitu ya. Ini bicara di luar bulan Ramadan, ya. Bicara di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan yang pahala itu dilipat gandakan, ya, berlipat-lipat, ya, tidak ada batasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan tilawah Al-Qur'an, ya, yaitu bahwasanya Al-Qur'an akan menjadi penolong bagi para pembacanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah menganjurkan kita untuk membacanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Karena sejatinya Al-Qur'an akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya, ya, penolong bagi pembacanya. Jadi di hari kiamat banyak sekali yang akan dibutuhkan syafaatnya oleh seorang mukmin, gitu ya. Dibutuhkan pertolongannya oleh seorang mukmin, ya. Kita butuh syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh syafaat dari orang-orang yang beriman yang lainnya, para orang-orang soleh. Dan di antara yang akan memberikan syafaat di hari kiamat yaitu Al-Quran. Olehnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kita untuk membaca Al-Quran, sering-sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang sebagai penolong bagi, ya, pembacanya di hari kiamat. Ya, ini bicara di luar bulan Ramadan, keutamaan Al-Quran.
Apalagi kita bicara keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Di mana bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran, ya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran hudalin nas wa bayyinatil minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk atas manusia dan penjelasan-penjelasan bagi mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mengintensifkan dirinya untuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, ya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadarus Al-Quran di malam-malam hari Ramadan, maka ketika itu juga kemudian Rasulullah meningkatkan kedermawanannya, sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan di awal tadi, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, dan akan sangat lagi lebih dermawan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Yaitu yudarisuhul Quran, mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, yaitu bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Fala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, dan sungguh Rasulullah ketika dijumpai oleh malaikat Jibril, ketika beliau dijumpai oleh malaikat Jibril, tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril, ajwadu bil khairi minarihil mursalah, yaitu sangat lebih dermawan daripada angin yang berhembus, gitu ya, mengalir kedermawanannya. Hadis ini menunjukkan semakin dekatnya kita dengan Al-Quran, menjadi orang yang semakin dermawan, semakin peka hatinya, semakin peka jiwanya, yang kemudian menggerakkan diri kita untuk meningkatkan kedermawanan kita kepada sesama, ya, seperti itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah mungkin ini yang bisa kita sama-sama sampaikan di kesempatan yang berharga ini, saling mengingatkan di bulan yang mulia ini. Jangan lupa, jangan sampai kemudian kosong hari-hari Ramadan kita dari aktivitas-aktivitas ibadah, dan salah satunya adalah tilawah Al-Quran. Dan jangan lupa juga, jangan hanya berfokus kepada tilawah saja. Belajar juga. Pelajari juga maknanya, pelajari tafsirnya, ya. Dan yang paling penting juga adalah untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan Ramadan kita ini dengan mengisinya berbagai macam aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.